Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Ardianto dari kelompok 1 kelas Sistem Informasi 4E akan menjelaskan tentang rancangan pelayanan jasa transportasi menggunakan model bisnis Canva. Yang pertama yaitu customer segment. Dari bisnis transportasi yang akan dijalankan, targetnya adalah pertama, masyarakat yang ingin berpindah antara Batam dan Pekanbaru. Yang kedua, kendaraan yang ingin melakukan distribusi bahan pokok dari Pekanbaru ke Batam maupun Batam ke Pekanbaru. Yang kedua, value proposition. Hal yang berkemungkinan tidak dimiliki oleh perusahaan jasa transportasi lain namun dimiliki oleh perusahaan ini adalah pertama, memberikan pelayanan transportasi dari Batam ke Pekanbaru maupun sebaliknya. Yang kedua, memberikan fasilitas bus untuk penumpang yang tidak melakukan distribusi bahan pokok. Channel, sarana yang digunakan perusahaan untuk mempublikasikan, memperkenalkan, dan memberitahukan promosi pada pelanggan, yaitu e-commerce dan media sosial. Dikarenakan dengan perkembangan teknologi, hal ini merupakan cara yang efektif dan efisien dalam mempublikasikan bisnis pelayanan jasa transportasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan rancangan aplikasi dengan metode BMC pada pelayanan transportasi antara Kota Batam dan Kota Pekanbaru. Pada bagian ini saya akan sedikit menjelaskan tentang revenue stream. Revenue stream adalah bagaimana cara sebuah perusahaan tersebut mendapatkan uang. Dalam kasus ini, pelayanan transportasi antara Kota Batam dan Pekanbaru ini mendapatkan uang dengan cara dari penjualan tiket, lalu dari pemesanan tempat pemberhentian oleh titik-titik seperti rumah makan. Lalu bagian customer relationship. Customer relationship ini ialah bagaimana caranya agar customer tersebut loyal dan menggunakan jasa, solusi maupun barang dari kita secara terus-menerus ataupun berkali-kali. Pada bagian ini, pada kasus ini, pelayanan transportasi antar Pekanbaru dan Batam ini menawarkan pemberian bingkisan pada pelayanan transportasi di hari-hari besar agama. Lalu ada juga pemberian diskon pada pengguna yang sudah menggunakan jasa ini sebanyak 5 kali. Lalu key activities. Key activities ini adalah aktivitas apa saja yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dalam kasus ini, di pelayanan transportasi antara Kota Batam dan Pekanbaru ini, di aplikasi tersebut, aktivitas yang dijalankan adalah penjualan tiket. Dan penjualan tiket tersebut ini bisa menjadi penghubung antara customer dan bagian pengantaran supaya mereka bisa menuju tempat yang mereka tuju. Maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya, KR Sockers. Pada International Golden City, yang menjadi aset terpenting yang menentukan keberhasilan adalah SDM, kapal dan alat personal lainnya. Untuk penelitian terdahulu, jurnal Lancet Piano 2015 menjelaskan aset terpenting yang dibutuhkan dalam perusahaan adalah dari 3 elemen, yaitu finansial, intelektual, dan human. Berdasarkan analisis SWOT, terdapat pada elemen key resource ialah kekuatan perusahaan memiliki sumber manusia yang profesional yang dapat meningkatkan jumlah customer dan kelemahannya tidak ada marketing yang menjadi ancamannya. Kayak partnership merupakan mitra kerjasama perusahaan pelayaran dan pengoperasian organisasi. Saat ini dengan keterbatasan sumber daya perusahaan, tetap membina dan menjaga hubungan baik antara mitra-mitra perusahaan. Adapun mitra dari PT International Golden Shopping saat ini adalah supplier, yaitu dari PT Banana Factory Shipyard. Pemasok perlengkapan berupa suku cadang. Kemudian untuk bahan bakarnya, perusahaan menggunakan solar untuk bahan bakarnya. Melakukan bukber dari Malaysia karena kualitas bahan bakar minyak dari sana sangat baik
dan harga mengikuti kurs jual beli minyak dunia. Perusahaan juga membina kerjasama dengan PT Mitra Utama meniti penjualan tiketnya. Dan dibuktikan dengan hasil wawancara kepada Ibnu Fitria. Ia mengatakan, kami memiliki beberapa mitra bisnis yang mendukung jalannya usaha ini, antara lain mitra yang sama dengan suku cadang kapal atau yang bisa kita sebut dengan supplier, dan bekerjasama dengan travel. Kekuatan dari KAI Partnership adalah kedekatan karyawan perusahaan, khusus pada bagian karyawan terhadap konsumen, dan mitra kerjasama terjalin baik, sehingga memberi peluang untuk perusahaan yakni kemudahan bekerjasama kepada konsumen ataupun supplier karena cita perusahaan yang baik dan mata konsumen dan supplier, dan ketergantungan kepada individu mengelola partnership ini menjadikan ancaman bagi perusahaan. Dan selanjutnya, konstruktur. Struktur biaya yang dilakukan yang selanjutnya, konstruktur. Struktur biaya yang dikeluarkan oleh PT International Golden Shopping untuk sumber daya manusia dan biaya operasional. Karakteristik konstruktur PT International Golden Shopping terbagi menjadi dua, yaitu fixed cost, beban gaji karyawan, beban umum dan administrasi, beban bunga, beban sportas, variable cost, bahan bakar minyak. Hal ini dibuktikan dengan wawancara kepada Ibnu Fitria. Ia mengatakan, di era modern ini sudah tidak ada lagi subsidi dari pemerintahan terutama bahan bakar kapal. Hal ini menjadikan semakin tingginya biaya operasional untuk menjalankan usaha jangka angkut ini. Adapun kekuatan yang ada dalam konstruktur pada perusahaan ini, pemodalan cukup kuat dari onward, tetapi dari modal yang banyak terdapat pengeluaran biaya yang meningkat seperti BBM kapal ataupun biaya operasional lainnya. Seharusnya perusahaan bisa melakukan negosiasi kepada supplier untuk memperoleh diskon.